Pemirsa, Hasnaini Muin, wanita emas, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai salah satu tersangka kasus korupsi Waskita Beton Precast. Tersangka berteriak histeris saat dimasukkan ke dalam mobil. Ya pemirsa, wanita emas tersebut histeris ketika akan dibawa ke mobil tahanan dengan rompi merah. Dengan menggunakan kursi roda, tersangka terlibat kasus korupsi penggunaan dana PT Waskita Beton Precast dengan dalih untuk membangun jalan tol Semarang-Demak yang justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasnaini sebelumnya tidak kooperatif dalam penyidikan dan meminta dirawat di rumah sakit meski dirinya dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit. Kini wanita emas yang pernah mencalonkan diri dalam Pilkada Tangsel 2010 ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba. Dalam perkara ini negara mengalami kerugian 16 miliar rupiah lebih yang merupakan bagian dari kerugian total 2,5 triliun rupiah. Ya, untuk kasus ini akan saya tanyakan dengan Bapak Kuntadi yang merupakan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Selamat malam Pak Kuntadi. Selamat malam. Ya, Pak, saya mau tanya, dalam korupsi yang merugikan negara cukup besar, posisi dari Hasnaini ini seperti apa? Dan uang yang ia dapatkan itu ia pergunakan untuk apa? Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi pencairan dana CFS senilai 2,5 triliun yang diduga didasarkan pada transaksi fiktif. Nah, khusus terhadap kasus Hasnaini ini yang bersangkutan sebelumnya menawarkan dengan dalih PT di mana yang bersangkutan bertindak selaku direktur utama itu menawarkan seolah-olah yang bersangkutan memiliki proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Nah, dengan syarat apabila PT Waskita Beton ini mau diberi pekerjaan pembangunan konstruksi, diwajibkan membayar sejumlah uang untuk penyertaan modal. Nah, ternyata ini hanya alasan, sekedar hanya untuk mendapatkan uang dari Waskita. Nah, untuk alasan mengeluarkan uang ini, maka PT 3M, di mana dia bertindak sebagai direktur utama, mengeluarkan tagihan yang seolah-olah PT Waskita ini membeli material. Nah, selanjutnya, transaksi inilah PT Waskita mengeluarkan dana 16 miliar tersebut. Demikian. Baik, Pak, sebenarnya uang 16 miliar ini yang sudah ditransferkan kepada Hasnaini pernah tidak memang mengerjakan proyek yang dimaksud atau semuanya ia nikmati sendiri? Enggak, itu proyek itu hanya dalih saja, Mbak. Sebenarnya PT 3M itu tidak memiliki kapasitas untuk tidak ada hubungannya dengan dengan pembangunan jalan tol itu. Dan uang itu kemudian mengalir dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Baik, Pak Kuntadi, kami punya video ketika penangkapan atau eksekusi dari Hasnaini. Begitu dramatis sekali. Sebenarnya seberapa tidak kooperatif sih Hasnaini ini sampai harus dijemput paksa menggunakan kursi roda. Ini bagaimana ceritanya?
Ya memang sebenarnya sebelumnya sudah kita panggil, namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan kita. Nah, pada hari Kamis kita luncurkan panggilan, namun malam Kamis kita sudah mendapat informasi yang bersangkutan terinformasi akan minta dirawat di sebuah rumah sakit. Nah, pagi harinya memang kita cek benar yang bersangkutan ada di tempat, sehingga kita setelah koordinasi dengan pihak manajemen rumah sakit dan dokter yang merawat, serta kita juga membawa dokter dari kejaksaan, kita cek yang bersangkutan tidak dalam keadaan sakit, maka yang bersangkutan kita bawa. Nah mungkin yang bersangkutan tidak terima atau shock ya ketika kita datangin, ya, mungkin kemudian teriak. Pada prinsipnya kita memperlakukan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Hanya yang bersangkutan yang menolak. Oke. Pak Kun, tadi karena Demikian, Mbak. kasus ini terjadi dan merugikan negara cukup besar 2,5 T, untuk uang yang disetorkan dari waskita kepada Hasna ini 16 miliar, uangnya masih ada atau memang sudah habis digunakan oleh Hasna ini untuk kepentingan pribadi? Nah untuk itu sedang kita lacak ya, sedang kita tracing. Toh pendekatan kita sekarang mengupayakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Pasti nanti akan kita ikuti dengan tindakan-tindakan hukum terhadap aset-aset yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Kun tadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung atas waktunya. Kita tunggu bagaimana nanti kasus ini akan menemui titik terang bahkan perkembangan terbarunya.